guys, welcome back again to my channel. Nah, di video kali ini saya kembali lagi mereview peralatan badminton ya, atau perlengkapan badminton. Perlengkapan badminton apa yang akan saya review ya, seperti kalian udah lihat di depan ini ya kawan-kawan ya. Loh, ini apa ini? Kok peralatan badminton kayak gini, Bang? Yes, jadi ini agak berbeda ya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah sebuah tas, sebenarnya lebih ke tas multifungsi, bukan hanya seperti badminton saja. Cuman saya akan mengulasnya ke badminton. Oke, jadi sebelum kita mereview ini ya, barang ini atau tas ini, seperti biasa ya kawan-kawannya, selalu untuk saya ingatkan terus untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang terus dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga di like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, dan di share ke teman-teman kalian atau orang-orang kalian yang sedang mencari barang-barang seperti ini, atau lagi bingung ini barang apa gitu. Misal, karena kan di toko online sudah ada barang ini, jadi terkadang orang melihat apa ini gitu loh. Jadi kalian boleh langsung men-share video ini ke orang tersebut. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, saya langsung akan mereview tas satu ini. Oke, so jangan di skip ya kawan-kawannya, karena setiap kalian men-skip itu bisa saja informasi yang kalian dengar itu kurang gitu kawan-kawan. Jadi misalnya saya bilangnya tidak ada, kalian skipnya pas ngomong ada, nanti udah beda kalimat gitu. Jadi saya harap kalian nonton sampai habis. Oke, kita langsung mulai saja mereview barang ini ya kawan-kawannya. So let's check it out. Nah, gimana kawan-kawan? Kalian sudah melihat sekilas dari tas ini belum? Nah, yang kalian lihat itu dia ada dua warna ya, ada dua warna lah kita bilangnya. Satu yang ini yang di hadapan kalian, satu lagi yang berbentuk militer. Nah, jadi Bang, ini kalau saya lihat kok seperti bukan tas badminton ya kawan-kawan ya. Ya Bang ya. Ya, pertama-tama saya pun melihat awalnya bukan tas badminton gitu. Cuman setelah saya bawa ke sini, saya lihat, ini sangat cocok sekali untuk tas badminton kawan-kawan. Cuman ya tetap ada kekurangannya. Oke, kita langsung mulai saja. Mungkin ini agak saya geser ya. Nah, kita langsung mulai saja reviewnya dari yang tampilannya dulu ya kawan-kawan ya. Jadi di tampilannya ini kalian bisa melihat ini ada logo ini ya. Mungkin nanti saya kasih fotonya, yaitu logonya Maritim. Mungkin tadi di video yang sebelumnya saya kasih itu pasti kalau udah melihat ya, itu ada logo Maritim. Jadi ini mereknya Maritim dengan gambar
seperti bukit ya kawan-kawan ya, dan seperti sungai di bawah tulisan maritimnya. Jadi kalau secara logikanya sih ini sebenarnya seperti bukan seperti lagi sih, ini saya rasa adalah tas hiking gitu ya kawan-kawan ya. Cuman dia bisa untuk badminton, alias ini sebenarnya tas multifungsi gitu. Nah, ini untuk di depannya. Kalau untuk bahannya ini ya, ini sorry ya untuk saya ngomong di awal dulu ya. Untuk sejelas bahan-bahan kain atau apa, saya kurang memahami hal itu. Jadi kalau ada yang salah dan kalian sudah pernah memiliki tas ini, kalian boleh bantu saya koreksi ya kawan-kawan ya. Karena kalau masalah kain memang saya nggak gitu mengerti. Cuman saya melihatnya dari segi orang awam ya, yang nggak ngerti apa-apa. Nah, dari bahannya ini kalau menurut saya enak dipakai, dan ini seperti apa ya, bahannya keras gitu, kasar dan keras ya. Menurut saya sih memang sangat cocok sih bahan seperti ini sih untuk kayak hiking gitu ya. Nah, jadi untuk bahannya sih seperti itu ya kawan-kawan ya. Sama di belakangnya juga sama ini. Nah, oke. Nah, ini kalau yang belakangnya ini ya seperti tas pada umumnya sih, empuk dia untuk bisa menahan punggung kita ya. Jadi punggung kita nggak serasa sakit gitu. Terus ini sangat banyak apanya ini, kunci-kuncinya ya. Ini kalau saya hitung, coba saya lihat ya, ini 1, 5 guys, ada 5 kan kawan untuk pengikatnya ya, 2 di sini dan 2 di sini ya. Jadi sangat menurut saya sangat aman sekali ya jika kita pergi jalan-jalan atau hiking atau bermain badminton di perjalanannya ya, kalau kalian naik motor gitu ya. Nah, itu aja sih kalau untuk desainnya ya. Desainnya sih seperti ya orang apa ya, tas hiking aja gitu. Oke, selanjutnya di bagian masing-masing tasnya ya kawan-kawan ya. Kita mulai dari atasnya ini. Jadi di atas ini dia memberikan sebuah tempat yang saya lihat bisa difungsikan untuk kalian meletak HP atau meletak dompet ya. Ini cocok lah untuk letak di sini, atau bisa dibilang ya barang-barang kecil lah begitu. Oke, kemudian ini nanti saya letakkan di foto-fotonya aja ya. Terus yang di bagian sininya ya, bagian sininya ini bisa kalian letakkan tas tas pula ya, apa namanya, sepatu ya. Saya udah tes letak sepatu dan muat gitu. Sepatu badminton, sepatu apapun itu muat gitu letak di sini. Oke, ya kalau ukuran kakinya 50 saya nggak tahu ya. Bisa atau enggak. Kemudian di sampingnya ini, di sampingnya ini kalian bisa meletakkan ya botol air minum ya, mau itu aqua ya atau le mineral atau apalagi itu lain sebagainya lah yang plastik. Jadi di kiri kanan ini ada tempatnya ya. Jadi kalian tinggal buka ini selotipnya ini dan kalian tinggal masukkan saja minuman kalian gitu. Jadi bisa letak 2 minuman, dan ya untuk badminton bisa juga minuman badminton atau apa Tupperware atau semacamnya lah gitu. Yang merek Yonex juga ada ya tempat air minumnya gitu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke bagian dalamnya ya, yang di depan. Oke, jadi tasnya ini yang paling sedapnya nih menurut saya, sangat banyak barang yang bisa diletak gitu dan rapi gitu, karena dia ada tempatnya masing-masing gitu. Dan harganya tidak mahal ya kawan-kawannya. Ini untuk tas seperti ini aja, ini harganya hanya 450 sampai 500 saja kawan-kawan. Ya kalau kalian bandingkan dengan kalau tas resleting 3 resleting ya, ini menurut saya murah gitu ya. Dan ini melebihi tas 3 resleting gitu kawan-kawan. Nah, di sini nanti saya letak di foto aja ya. Di sini kalian bisa meletakkan banyak barang gitu. Di sini bisa kalian letakkan baju ya. Ini besar sekali areanya ya. Bisa letakkan baju.
terserah sih mau letak apa. Terus di dalamnya ini kalian juga bisa meletakkan barang-barang apa gitu, kayak kunci mungkin ya, barang-barang kecil yang mungkin lebih berharga gitu ya. Ini ada 3 lubang, jadi sangat enak gitu ya, ada 3 lubang sempit gini. Bisa kalian letakkan kartu atau hal lainnya. Terus di sini kalian bisa letakkan kolor mungkin ya, atau semacamnya ya. Letakkan kolor atau dompet atau apalah gitu. Terus di sini juga ada lagi gitu, ada tempat peletakannya lagi gitu. Tapi ini yang lebih besarnya lo posisinya ya. Nanti coba saya letakkan di foto ya. Jadi dari letak di sini aja kita udah bisa meletakkan banyak barang gitu kawan-kawan. Dengan harga yang segitu aja kawan-kawan, murah gitu. Dan yang mantapnya lagi di sini masih ada ya kawan-kawan ya. Di sini dia bisa meletakkan barang lagi, yaitu ini, nah, ya kan, kalian bisa lihat ya. Dan ini tembus pandang gitu. Jadi mungkin kalian untuk letak-letak barang-barang yang nggak apa-apa dikasih lihat orang ya, bisa kalian letak di sana. Dan yang enaknya, resletingnya ini bisa buka full ya, kayak koyak gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, ini bisa buka full sekali. Jadi kalian nggak perlu sempit-sempit buka-buka lagi, yang kayak misalnya tas-tas ransel gitu, nggak perlu sempit-sempit lagi gitu. Atau tas badminton juga menurut saya nggak selebar gini gitu, maksudnya nggak bisa buka selebar gini yang tas 3R ya. Oke, nah ini untuk bagian depannya ya, untuk dalamnya gitu. Nah kemudian ini yang kemarin tuh saya sempat bingung gitu. Loh, ini resletingnya kok cuma satu ya di depannya. Rupanya ada penipuan gitu ya. Ada, bukan penipuan sih, ada resleting cadangan gitu. Dan disinilah saya melihat, wow, memang ini bisa dicocokkan untuk bermain badminton gitu kawan-kawan. Karena panjang tasnya ini sama dengan panjang tas, sama dengan panjangnya raket badminton gitu kawan-kawan. Wah, sangat multifungsi ya. Nah kalau kalian lihat sekilas seperti ini seperti nggak ada resleting lagi kawan-kawan. Nah rupanya resletingnya yang kedua di dalam tas ini ada di belakang gitu kawan-kawan, yaitu di sini. Ini tadi saya udah bekas buka ya. Coba saya lihat dulu. Nih tinggal buka saja di sini. Kita udah mendapatkan pintu surga gitu kawan-kawan, yang dimana kita bisa meletakkan barang-barang lagi yang banyak di dalam itu. Kita buka. Jadi yang depannya itu bisa kalian untuk letak baju-baju kering ya, alias baju yang kalian bawa untuk bermain badminton gitu, untuk sebagai baju ganti. Nah ini untuk belakang ya. Ini karena terlalu banyak tempat ikatnya jadi pusing ya, mungkin karena belum terbiasa ya. Nah disinilah saya melihat surganya tempat letak raket badmintonnya. Jadi di sini kalau yang di belakangnya ini udah ada nih aluminium foil ya. Jadi kalau setiap tas badminton yang bagus itu selalu harus ada ini gitu kawan-kawan, aluminium foil ini. Kenapa? Ini supaya tas ini tidak menyerap bau-bau keringat kalian itu, yang bau-bau sekali gitu, yang bisa buat orang pingsan gitu. Jadi ini tidak sampai menyerap di dalam tas ini, jadi tas kalian nggak bau gitu. Oke. Ya kalau saya pun orangnya sangat keringatan ya, jadi kalau ada aluminium foil ini tas saya pasti tidak begitu bau gitu ya. Dan jadinya nggak usah cuci-cuci, sering-sering cuci gitu, karena kalau tas sering-sering cuci pun bisa cepat rusak juga gitu. Nah ini saya kasih lihat dulu lah ya. Nah ini posisinya gini ya. Jadi ini aluminium foil semua. Jadi di sini kalian bisa meletakkan baju-baju kalian yang udah memiliki jamur-jamur yang sampai buka kotak di dalam itu, di dalam sini gitu. Dan basah-basah gitu bisa letak di sini. Jangan letak di sini sih, di depan ini. Karena nanti apa namanya, keringat kalian itu bisa diserap gitu kawan-kawan. Terus di sini ada kantongnya. Ya, di sini ada kantongnya. Nah, di sini ada peletakan raketnya ya. Oke. Nah, ini akan saya contohkan ya buat kalian ya, kenapa ini bisa dibilang untuk letakkan raket ya. Saya contohkan. Bentar. Oke. Abang BR Sport Store, Abang Humi sudah datang ya. Jadi ini
saya ada racket ya, yaitu Super Series 99S ya. Saya udah pernah review juga. Ya, ditonton ya. Nanti saya kasih linknya di bawah, oke? Nah, ini akan menjadi bukti buat kalian bahwasanya tas ini memang untuk salah satunya untuk badminton gitu ya. Jadi di sini mungkin nggak bisa kalian lihat ya. Bentar ya, saya masukkan. That's it. Oke, nah kalian bisa lihat ya. Nah ini bisa benar-benar bisa memasukkan racket ya. Dan ini maksimalnya sih kalau saya lihat 4 ya. Jadi kalau kalian rasa racket kalian ada 4 ya, bisa lah kalian memakai tas ini. Kalau lebih dari 4 saya agak ragu sih. Kayaknya nggak bisa sih. Dan itu sebenarnya kelemahan dia juga gitu. Bisa aja sih kalian lebih dari 4 ya, kalian letaknya di depan ini punya gitu. Oke, ini kita coba tes tutup ya. Mana tahu udah masuk nggak bisa tutup ya kan. Kita tes tutup. Dan magicnya muncul ya kawan-kawan ya. Nah, bisa ya. Oke, tertutup semua ini. Ini nggak saya resleting sampai dalam lagi lah ya. Karena memang udah tertutup sih ini. Oke, jadi tas ini memang salah satunya berfungsi untuk badminton ya. Jadi saya rekomendasikan juga tas ini gitu, karena ini super multifungsi. Jadi kalau kalian udah pensiun jadi main badminton dan suka hiking ya, ini racket ini tasnya bisa gitu untuk dipakai gitu. Dan ya ingat untuk beli racket Super Series 99S ini ya kawan-kawan ya. Ini sangat mantap sekali gitu. Oke. Dan kalian bisa mencari racket tadi ya, Super Series 99S dan tas ini di BR Sport Store ya kawan-kawan ya. Ingat itu, di BR Sport Store, ada di Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan Shopee kawan-kawan. Jadi ada 4 e-commerce yang saya letakkan gitu, dan kalian tinggal terserah itu mau kalian belanja dimanapun. Misalnya di Tokopedia lagi ada promo ya, belanja di Tokopedia gitu. Oke, atau Lazada atau Shopee. Oke, promo sebentar. Nah, jadi untuk keseluruhannya sampai di sini saja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat, bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Jadi saya pengen komentar kalian di kolom komentar setelah melihat tas ini, apakah memang kalau dari pandangan kalian cocok nggak tas ini atau tidak gitu ya. Oke, itu saya tunggu gitu. Ataupun bagi yang sudah pernah memakai tas ini, kalian boleh buat di kolom komentar apakah ini rekomen nggak tasnya, atau kelebihannya apa atau kekurangannya apa. Oke, itu yang saya tunggu ya kawan-kawan ya. Yang paling pertama sih di subscribe gitu. Oke, nah selanjutnya dan di akhir ceritanya, untuk kelebihan dan kekurangan dari tas ini ya, kita langsung mulai dulu dari kekurangannya dulu kawan-kawan. Jadi untuk hal pertama yang saya lihat, misalnya ini barang udah datang nih tempatmu ya kan, lu beli nih, kau beli nih ya kan. Nah, hal pertama yang dilihat, yang saya rasakan itu adalah berat kawan-kawan. Jadi tas ini beratnya ini saya rasa ya kayaknya ada 2-3 kali lipat berat dari tas badminton biasanya. Kayaknya 2 kali lipat aja lah dari tas lining pula, tas 3R gitu. Karena ini saya ada nimbang ya, ini 1 kilo 100 gram gitu kawan-kawan, sekitaran segitu. Jadi kalian belum letak barang apa-apa, kalian udah harus menampung 1 kilo 100 gram gitu. Itu lebih kurang ya kawan-kawan ya. Jadi itu salah satu menurut saya kekurangan dari tas ini gitu, yang jarang dimiliki. Kekurangannya ini jarang dimiliki oleh tas badminton pada umumnya gitu. Karena memang bebannya ini, bahannya ini kalau saya pegang sendiri, ini bahannya menurut saya bagus sekali gitu kawan-kawan. Karena kalau kita lihat langsung, ini bahannya sepertinya tahan lama gitu ya, tahan lama.
Gila, kasat gitu ya. Oke, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua tadi saya ada bilang, yaitu di maksimum racketnya. Dari dari tas ini dia cuma memberikan 4 racket saja yang bisa kita letakkan. Jadi kalau lebih dari 4, nah kalian bisa saja sih memanipulasinya letaknya di depan gitu. Cuman udah di luar dari fungsi awalnya gitu. Ngerti ya? Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu di tempat letak raket itu juga gitu kawan-kawan. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan baik-baik, bisa saja itu bukan untuk letak raket kalau kalian fungsikannya untuk hiking ya, atau semacamnya, atau manjat gunung gitu. Bisa saja yang bagian atas ini kalian bisa letakkan untuk center atau hal semacamnya gitu ya. Nah, kalau untuk badminton kekurangannya itu di sana kawan-kawan, yaitu tempat letak raketnya ini pakai aluminium foil gitu kawan-kawan. Yang menurut saya sih nggak ada manfaatnya sama sekali gitu untuk peletakan raket gitu. Malah ini yang saya bingungnya, nanti kalau baju basah ini akan bercampur dengan raket kalian gitu. Cuman bisa kalian manipulasikan kekurangannya itu dengan cara bajunya letak di bawah ya, bajunya letak di sini. Gripnya kan letaknya di sini ya kan. Yang paling penting kan gripnya jangan sampai bau gitu, apalagi kalau kain gitu. Makanya pakai karet ya biar nggak bau. Oke. Nah, jadi itu kekurangan yang menurut saya fatal sih. Karena tadi saya lihat, saya sebelum review ya, saya lihat, loh, kalau ini letak raket, letak baju basahnya gimana ya? Kalau misalnya full 4 gitu raketnya. Oke. Nah, itu seluruh kekurangan yang saya lihat ya. Nah, kita masuk ke kelebihannya gitu. Nah, kelebihan pertama dari raket ini sangat-sangat banyak tempat peletakan barang gitu ya. Dari depan ini ya, ada ini bisa letak sepatu lagi gitu kawan. Kalau kalian beli di tas Li-Ning 3R, nggak semua tas Li-Ning 3R itu ada tempat letak sepatu, nggak semua ya, bukannya nggak ada. Kalau yang mahal biasanya sih udah ada ya, kayak 1 jutaan gitu. Nah, kemudian kalian banyak sekali kantong-kantong yang bisa kalian fungsikan ya. Tadi saya udah kasih lihat lah ya, saya nggak kasih lihat lagi. Kelebihan keduanya itu adalah dari bahan tasnya ini kawan-kawan. Saya memang nggak pandai dalam masalah bahan kain, cuma dari orang awam, dari strukturnya ya, saya pegang, dari berat dari tas ini ya, saya merasa memang bahannya ini bagus gitu. Dan saya bisa meyakinkan itu ya, karena dari segi pandang saya dan segi yang saya sudah pegang gitu ya. Karena kalian nggak bisa pegang ya, makanya beli gitu kawan-kawan. Oke. Kemudian keunggulan ketiganya ini adalah tasnya ini multifungsi. Sebenarnya harus menjadi keunggulan pertamanya ya. Kenapa tas ini multifungsi ya? Seperti saya sudah bilang di awal ya. Ini kalian bisa buat untuk hiking, bisa kalian buat untuk bermain badminton, bisa kalian mungkin untuk menjadi beban untuk jogging ya, ataupun kalian bisa bawa ke sekolah ya. Cuma aneh ya kalau bawa tas kayak gini untuk sekolah ya. Menurut saya sih janganlah ya. Nanti kalian diketawain gitu, habis itu kena mental kalian. Oke. Nah, jadi tasnya ini multifungsi sekali. Beda dengan tas-tas badminton lainnya. Kayak contoh misalnya tas 3R ya, yang biasanya itu tas badminton kalian bawa untuk hiking kan lucu ya. Lucu aja sih kalau menurut saya ya. Mungkin bisa-bisa saja, cuma aneh aja bawaannya. Tapi kalau ini dibawa ke tas, kalian membawanya pas bermain badminton, saya rasa sih lebih gagah, malah lebih gagah gitu ya. Feelnya itu lebih serasa maco gitu ketimbang kalau pakai yang biasa. Ini menurut pribadi saya ya. Nah, itu keunggulan yang ketiga. Kemudian untuk keunggulan keempat dan yang terakhir yang saya lihat, yaitu di belakangnya ini kawan-kawan. Jadi ini mungkin hal yang rasa biasa saja ya di tas ransel ya. Tapi kalau kalian bandingkan dengan tas Li-Ning, tas 3R
umumnya di badminton itu mereka memang bisa ransel, tapi dia tidak ada ini kawan-kawan. Ini empuk sekali loh, empuk. Jadi kalau kalian misalnya ada letak benda-benda yang agak-agak tajam ya, kayak contoh mungkin letak kayu atau apa, yang bisa saja membuat punggung kalian sakit kalau kalian pergi bermenit-menit, berjam-jam gitu. Nah ini karena empuknya ini, saya rasa sih tidak akan sakit gitu. Dan bukan saya rasa lagi, dan saya yakin tidak akan sakit gitu. Cuman kalau lama-lama satu harian ya pasti tetap sakit ya. Tapi ini akan meredam waktunya gitu. Biasanya 1 jam 2 jam udah sakit. Ini karena ada ini bisa 5, 6, 7 jam gitu baru bisa merasakan sakit. Jadi ini keunggulan menurut saya yang tidak ada di tas lining lagi ya, tas 3R ya kawan-kawan ya. Abang kok suka kali ngomong lining ya, karena barang saya banyak lining ya ketimbang Yonex. Jadi kebanyakan bilang lining ya. Oke, nah itu saja sih untuk kelebihan dan kekurangan dari tas ini. Jadi kalau kesimpulan mengenai harga dan kualitas barangnya ini, kalau menurut saya ini sangat worth it ya, dengan harga 450 sampai 500. Kalau ada yang jual 600 sih menurut saya sih masih worth it. Tapi kalau udah menuju ke 700, 800, 900 menurut saya lebih bagus beli langsung tas 3R langsung yang untuk badminton punya gitu. Nah, cuman kalau harga 450 sampai 500 ribu untuk tas kayak gini sih sangat worth it sekali ya. Kalau menurut saya udah multifungsi dan lain sebagainya ya. Jadi ya boleh dibeli lah kalau menurut saya ya. Kemudian ini paling penting nih kawan, ini paling penting, yaitu jika ada dari kalian yang udah pernah memakai tas ini, kalian tulis langsung di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Ih, kampret lah abang bilang penting-penting tapi ngomongnya untuk komentar. Itu sangat penting loh kawan-kawan. Karena kenapa? Orang yang sudah mencoba itu pasti akan berbeda dengan orang yang sedang mereview gitu kawan-kawan. Karena kenapa? Mencoba itu lebih bagus daripada mereview ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nih saya bilang enak, nyaman, rupanya pas dites nggak cocok sama mereka, ya kita mau bilang gimana ya kan, alias pengalaman lebih bagus gitu. Oke, tapi kalau untuk kayak letak barang apa ya bisa kalian langsung lihat di depan mata kalian ya, memang tempatnya itu sangat banyak gitu. Jadi kalau kalian yang udah pernah mencoba ya, atau ada penjelasan yang kurang lengkap dari saya, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar, tanyakan. Dan juga kalau misalnya ada pengalaman, udah ada pengalaman atau suhu-suhu ya yang udah pernah pakai ini, kalian tulis di kolom komentar. Tolong tulis di kolom komentar, biar kenapa? Itu sangat membantu sekali kawan-kawan untuk orang-orang yang baru mau beli, yang masih penasaran dengan, atau yang baru penasaran dengan barang ini gitu. Jadi mereka tidak salah beli kalau misalnya nggak cocok dengan mereka, dan sangat membantu gitu kawan-kawan ya. Oke, dan selanjutnya yaitu di subscribe ya kawan-kawan ya. Bagi yang belum subscribe ya, udah sering nonton video saya dari gaming, badminton atau review, nah kalian ingat subscribe gitu kawan-kawan. Terus yang baru datang juga boleh di subscribe gitu. Karena kenapa? Kalau kalian subscribe, misalnya saya ada review barang barunya, nah kalian gak ketinggalan gitu. Karena channel saya ini 1 minggu sekali baru upload video gitu kawan-kawan. Nah kedepannya kalau subscriber saya udah banyak dan sudah bisa menghasilkan, ya pastinya saya bisa membuat 3 hari sekali video-videonya atau kurang dari 1 minggu. Oke, jadi ya itu pula lah keuntungannya kalau misalnya channel itu sudah berkembang gitu kawan-kawan. Dan ingat bunyikan lonceng ya. Oke. Nah, sampai di sini saja sih video mengenai review tas maritim lah ya, bisa saya bilang ya, tas maritim multifungsi yang lebih utamanya ke badminton dari segi saya jelaskan. Jika kalian suka, kalian like. Kalau nggak suka, kalian dislike. Kalau ada teman-teman kalian yang cari, kalian share video ini. Atau yang masih penasaran dengan barang ini, kalian share video ini. Terus kalian subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang. Dan bunyikan loncengnya ya kawan-kawannya, biar kalau ada video baru
kalian bisa langsung dapatkan notifikasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada. Oke, stay tune terus di channel saya tanpa bosan-bosannya. Dan see you in the next video. Bye bye.